Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku, ketemu lagi dengan Bang Polan. Tentunya di channel Sejuta Ide Bisnis Kitchen Sipolan. Seperti biasa, Bang Polan akan bagikan lagi ide bisnis terbaru. Bahkan belum ada yang jual cemilan ini ya. Modalnya sangat murah sekali, keuntungannya sangat melimpah. Untuk bahan utamanya kita menggunakan pohon bambu yang masih muda, atau bisa dibilang ini rebung ya teman-teman ya. Maksud hati tadi Bang Polan mau cari yang gratis teman-teman, pohon bambu mudanya. Tapi apalah daya, rupanya sudah keduluan sama orang lain ya. Jadi pohon bambu mudanya atau rebung ini saya beli saja di pasar, yaitu beratnya sekitar 400 gram dengan harga Rp4.000. Jadi walaupun modal bahan utamanya tidak dapat gratis, kita beli saja, tapi potensi keuntungannya sangat besar sekali teman-teman. Rebung atau pohon bambu muda ini kita olah bisa jadi duit 80.000 hingga 110.000. Wow, cukup lumayan menjanjikan sekali potensi keuntungannya teman-teman. Oke, untuk langkah pertamanya rebung ini Bang Polan haluskan dulu ya. Kita haluskan menggunakan blender teman-teman. Kemudian jangan lupa ditambahkan bawang putih ya, sekitar 4 siung untuk 400 gram batang bambu, pohon bambu atau rebung. Nah ini teman-teman yang sudah kita haluskan. Buat teman-teman nih jangan sampai tidak mencobanya ya, karena ide jualan kali ini sangat dahsyat kali. Modalnya sangat kecil, potensi keuntungannya melimpah ruah. Bahan selanjutnya Bang Polan menambahkan 1,5 sendok teh garam, kemudian 2 sendok teh kaldu jamur, atau teman-teman bisa mengganti dengan penyedap merek lain ya, semacam Reiko atau yang lain-lainnya. Kemudian setengah sendok teh ketumbar bubuk dan setengah sendok teh lada bubuk. Lanjut kita aduk-aduk dulu supaya semua bahan yang kita campurkan tadi atau yang kita tambahkan tadi bisa tercampur secara merata. Kemudian Bang Polan menambahkan 2 sendok makan tepung tapioka. Kita aduk-aduk lagi teman-teman biar tercampur merata tepung tapiokanya. Jadi teman-teman semua, dalam pembuatan keripik rebung ini atau keripik pohon bambu ini kita tidak perlu menambahkan air lagi ya. Kita murni menggunakan air yang ada dalam kandungan rebung ini atau pohon bambu muda ini. Jadi kita menambahkan tepung terigunya secara bertahap. Terutama Bang Polan menambahkan dulu sekitar 15 sendok makan. Kemudian kita aduk-aduk supaya tepungnya bisa tercampur secara merata. Dan ini kayaknya masih lembek nih teman-teman adonannya. Nanti kita tambahkan lagi tepung terigunya. Jangan lupa ditambahkan dulu margarin 1 sendok makan supaya keripik ini bisa lebih renyah. Kemudian kita tambahkan lagi tepung terigunya sekitar 8 sampai 10 sendok makan. Jadi kita mengira-ngira ya teman-teman, karena memang kita tidak menambahkan air lagi, murni menggunakan air yang ada dalam kandungan rebung atau pohon bambu muda ini. Kemudian kita aduk-aduk kembali, pastikan tepungnya tercampur secara merata. Kelihatannya ini adonan masih lembek ya teman-teman. Kita akan tambahkan lagi tepung terigunya. Ini masih lengket. Tambahkan lagi 10 sendok makan tepung terigu, karena adonannya masih lembek, karena dia masih lengket ya. Lanjut kita aduk-aduk kembali sampai tepungnya bisa tercampur secara merata. Nah ini kelihatannya masih agak kelembekan juga nih teman-teman, masih agak lunak ya. Oke, kita tambahkan lagi tepung terigunya 10 sendok makan. Jadi begitulah caranya teman-teman. Jadi ditambahkan aja sedikit demi sedikit dulu ya. Kalau kurang bisa kita tambahkan lagi. Kalau kira-kira masih lembek adonannya, tambahkan lagi tepungnya ya. Kalau bisa jangan dimasukkan dulu tepungnya sekali banyak ya, takutnya nanti keras adonannya. Kalau adonannya keras, kita nanti akan menambahkan air. Kalau kita menambahkan air,
maka terlalu banyak menggunakan tepung, akhirnya rasa tepungnya lebih dominan daripada rasa bambunya atau rasa rebungnya. Nah, ini masih lembek adonannya, Bang Polan tambahkan lagi 5 sendok makan teman-teman, biar adonan ini benar-benar pas ya. Nah, ini kita uleni terus sampai benar-benar tercampur secara merata. Tanda adonannya sudah tidak lembek atau sudah pas itu kalau dipegang sudah tidak lengket lagi. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan gilas. Buat teman-teman yang punya mesin Ampia bisa menggilasnya menggunakan mesin Ampia. Yang tidak punya bisa menggunakan roll pin atau bisa menggunakan botol bekas. Nah, ini kita gilas hingga permukaannya benar-benar halus ya teman-teman. Sambil kita bolak-balik atau kita lipat-lipat, kita ulangi gilasnya hingga permukaannya benar-benar halus. Terakhir kita gilas hingga benar-benar tipis. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman punya mesin Ampia, gilas yang terakhirnya itu gunakan setelan yang paling tipis. Nah, ini Bang Polan menggunakan cetakan donat ya. Harganya murah meriah. Teman-teman bisa membelinya di toko yang jual bahan kue, yaitu sekitar 4 ribuan. Nah, ini teman-teman bentuk potongan bambu ya. Jadi kalau kita gunakan cetakan donat ini agar berbentuk potongan bambu. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Gampang sekali dan cepat sekali mengerjakannya kalau menggunakan cetakan donat ini. Kita tinggal putar, nah, langsung terlubangkan, langsung tercetak dengan yang tengah-tengahnya ya sekali ya. Nah, ini kira-kira seperti ini teman, dan bentuknya sangat cantik sekali. Nah, karena adonannya tidak lembek jadi kita sangat mudah mencetaknya. Tapi kalau adonannya lembek itu akan terasa sulit mencetaknya, lambat kita mengerjakannya. Nah, jika teman-teman tidak punya cetakan donat, teman-teman bisa menggunakan gelas teh ya, bibir gelas teh. Nah, seperti ini. Dan untuk melubangi di tengahnya bisa menggunakan tutup botol minuman. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Tapi mengerjakannya sangat lambat jadinya, lama kita mengerjakannya. Tapi kalau teman-teman menggunakan cetakan donat seperti ini, itu akan terasa cepat. Apalagi buat teman-teman yang mau produksi secara banyak ya, tentu kita harus cepat mengerjakannya. Oke saudaraku, ini sudah selesai kita cetak dan bentuknya seperti bambu yang sudah dipotong-potong ya. Tanpa dijemur, langsung saja kita goreng. Kita persiapkan dulu minyak gorengnya. Sebelum menggoreng, pastikan minyaknya sudah benar-benar panas. Nah, ini teman-teman, tandanya minyak sudah benar-benar panas ya. Ketika dimasukkan keripiknya langsung itu gelembung-gelembung dia. Kalau minyaknya kurang panas, maka keripik ini nanti hasilnya kurang renyah dan akan menyerap minyak lebih banyak. Nah, ini keripik ketika kita goreng itu tidak saling nempel satu sama lain karena adonannya tidak lembek, dan ketika kita menggorengnya minyaknya sudah benar-benar panas. Oke saudaraku, gelembung minyaknya sudah tidak ada lagi, pertanda kandungan air dalam keripik ini sudah kering. Itu tandanya keripik sudah matang. Oke, langsung kita angkat, kemudian ditiriskan saja minyaknya. Oke saudaraku, ini sudah jadi ya. Wow, banyak sekali dampaknya nih teman-teman. Dari 700 gram tepung terigu, 400 gram bambu, batang bambu atau rebung. Nah, ini dampaknya segunung, ya kan? Oke, sekarang kita cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sangat renyah teman-teman. Ini aromanya nggak terlalu kuat ya, aroma bambunya. Tadi Bang Polan tambahin ketumbar, jadi aromanya aroma ketumbar ya. Tapi kalau rasanya masih terasa banget pohon bambunya atau rebungnya, rasa lengkap. Silahkan coba di rumah teman-teman. Kalau nggak coba rugi nih. Ini banyak dapatnya segunung nih, banyak kali dapatnya. Ini untung banyak nih kalau kita jual nih ya, untung banyak nih teman.
kalau kita kasih bumbu balado ya guys. Pedas gurih. Untuk resep bumbu baladonya nanti teman-teman cek, ada linknya di deskripsi ya. Oke saudaraku, ini keripik bambunya sudah dingin, langsung saja kita kemas. Pelan-pelan menggunakan plastik standing pot ukuran 14 x 22 cm. Jika teman-teman ingin jualannya lebih menarik lagi dan mudah dikenali oleh orang, maka teman-teman bisa menambahkan stiker atau mencetak stiker. Ini stikernya ukuran 8 x 10. Di tempat Bampolan harga cetaknya 1 lembar 12.000, dapatnya 15 stiker. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman, karena Bampolan juga belum mencetak stikernya ya. Nah teman-teman, makin mantul lagi kalau kita tambahkan bumbu tabur balado. Untuk resepnya bumbu tabur balado teman-teman bisa cek di deskripsi nanti ya, karena Bampolan juga sudah pernah membuatkan resep bumbu tabur balado. Nah ini makin mantul teman-teman, bumbu tabur baladonya ini gurih-gurih pedas. Agar lebih wangi, di dalam kemasan Bampolan menambahkan sedikit daun jeruk yang sudah digoreng kering ya. Makin maknyus aromanya, makin mantul rasanya teman-teman, karena daun jeruk yang sudah kita goreng kering ini ya. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya kita kemas. Sebagian ada yang pakai stiker, ada yang tidak ya. Dan ini stiker sebagai contoh saja ya teman-teman, karena Bampolan juga belum mencetak stikernya. Dari 400 gram pohon bambu muda atau rebung dan 700 gram tepung terigu, itu dapatnya 11 bungkus keripik bambu. Wah cukup banyak dapatnya ya teman-teman. Untuk total modal keseluruhannya yaitu sekitar 16 sampai 18.000. Nah kalau kita jual dengan harga 8.000 saja per bungkus, itu jadinya 88.000 ya kalau dikali 11 bungkus. Apalagi kalau dijual 10.000, nah itu jadinya 110.000. Cukup lumayan menjanjikan sekali teman-teman ya. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil ya teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bampolan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.